Hello guys. Welcome to BT Channel. Kali ini kami akan ketengahkan tentang kisah Ki Ageng Keniten. Selamat menyimak. Ki Ageng Keniten adalah seorang senopati perang pada zaman Kerajaan Mataram yang mendapat tugas untuk mengamankan Mataram wilayah timur. Karena pada saat itu di wilayah timur Kerajaan Mataram banyak sekali perusuh yang meresahkan penduduk, yaitu adanya perampasan, perampokan, pencurian, perkosaan serta menyebarnya wabah penyakit menular. Dalam perjalanan menjalankan tugasnya ke wilayah timur, Ki Ageng Keniten sempat mengalami kebingungan, maka berhentilah beliau di satu tempat untuk beristirahat sekaligus berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Beliau beristirahat dan bermunajat atau berdoa di bawah pohon manisah. Dan tempat tersebut saat ini dikenal menjadi sebuah nama desa, yaitu Desa Pujon Manis. Ki Ageng Keniten terkenal sebagai seorang yang cerdik. Dengan kecerdikannya tersebut beliau dalam menjalankan tugasnya sering menyamar menjadi seorang rakyat jelata dengan nama Ki Projo Sentono. Selain itu beliau juga mempunyai ilmu atau keahlian dalam menyembuhkan orang yang sakit, sehingga nama Ki Ageng Keniten terkenal sampai ke pelosok desa. Dan banyak pula para pemuda yang belajar ilmu kanuragan atau bela diri kepada beliau. Ki Ageng Keniten dalam menjalankan tugasnya di wilayah timur Mataram memakan waktu yang bertahun-tahun, sehingga beliau tak kunjung kembali ke Mataram. Maka Raja Mataram mengirim Telik Sandi untuk mencari di mana keberadaan dan keadaan Ki Ageng Keniten. Telik Sandi Mataram yang dikirim oleh raja tersebut berhasil mengetahui keberadaan Ki Ageng Keniten dan melaporkan kepada Raja Mataram bahwa keadaan di wilayah timur Mataram sudah aman. Berkaitan dengan lamanya Ki Ageng Keniten di wilayah timur karena masih melatih ilmu kanuragan para pemuda, dan beliau menyatakan kalau belum bisa pulang ke Mataram karena di wilayah timur masih banyak warga yang membutuhkan tenaga dan pertolongannya. Mendengar kabar dari Telik Sandinya, Raja Mataram memerintahkan kepada prajuritnya untuk mengajak Ki Ageng Keniten pulang kembali ke Mataram dengan cara baik-baik. Namun apabila Ki Ageng Keniten tetap tidak mau kembali secara baik-baik, maka diperintahkan untuk menggunakan jalan kekerasan. Sesampainya prajurit itu di wilayah timur, ternyata Ki Ageng Keniten tetap tidak mau kembali. Akhirnya terjadilah peperangan antara prajurit Mataram dengan pengikut Ki Ageng Keniten. Dalam pertempuran ini prajurit Mataram mengalami kekalahan sehingga kembali ke Mataram dan melaporkan kepada raja tentang berita kekalahan prajuritnya, serta kabar kalau ternyata Ki Ageng Keniten itu adalah seorang yang sakti mandraguna yang kebal dengan senjata tajam. Mendengar semua cerita itu, maka raja pun berpikir bagaimana cara mengalahkan Ki Ageng Keniten. Baginya diperlukan strategi atau siasat untuk mencari kelemahan Ki Ageng Keniten. Maka diutuslah putri kerajaan Mataram ke wilayah timur untuk mencari kelemahan Ki Ageng Keniten. Dengan kecerdikan dan kecantikannya, putri kerajaan tersebut menyamar menjadi seorang biasa yang bernama Roro Kuning, yang kesehariannya sebagai penjual jamu gendong dan menetap di satu desa yang bernama Desa Kuniran. Dengan berjalannya waktu, jamu gendong Roro Kuning semakin terkenal dan bertemulah ia dengan Ki Ageng Keniten yang sering menyembuhkan orang sakit, sehingga terjadi interaksi yang intens atau berkelanjutan antara Ki Ageng Keniten dengan Roro Kuning. Karena seringnya bertemu, maka Roro Kuning berhasil mengetahui kelemahan Ki Ageng Keniten dan dia pun langsung pulang ke Mataram untuk melaporkan hal ini kepada raja. Kemudian sang raja pun mengerahkan prajuritnya untuk menghancurkan Ki Ageng Keniten beserta pengikutnya. Dan terjadilah pertempuran yang kedua kalinya antara prajurit Mataram dan Ki Ageng Keniten beserta pengikutnya di daerah Desa Miren. Dalam pertempuran ini pengikut Ki Ageng Keniten mengalami kekalahan karena jumlahnya lebih sedikit dari prajurit Mataram.
Melihat hal tersebut, beliau memerintahkan pengikutnya untuk lari ke daerah utara, tetapi bisa dikejar terus oleh prajurit Mataram, sementara Ki Ageng Keniten sendiri sedang terluka terkena tombak prajurit Mataram. Para pengikutnya merasa sangat sedih dan menangis meratapi luka yang diderita oleh beliau. Namun Ki Ageng Keniten tetap saja memerintahkan pengikutnya untuk terus lari ke arah utara. Dalam upaya pelarian tersebut beliau melihat ada pancaran cahaya terang di utara, akan tetapi para pengikut beliau tidak melihat hal itu. Kemudian sampailah beliau dan pengikutnya di tepi sebuah sungai. Di sini prajurit Mataram sudah tidak lagi mengejar, namun beliau terkena anak panah yang sangat dalam. Dan tempat kejadian itu saat ini dikenal dengan Dusun Pancar. Sebelum meninggal, Ki Ageng Keniten bercerita kepada para pengikutnya tentang jati diri beliau yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya beliau adalah seorang senopati Mataram yang diutus oleh Raja Mataram untuk mengamankan wilayah timur dari gangguan keamanan. Beliau merasa kecewa dengan cara bertempur prajurit Mataram yang main keroyokan, maka beliau berpesan kepada para pengikutnya bahwa sebagai kesatria dalam bertempur jangan main keroyokan karena cara itu seperti cara kera. Beliau juga berpesan kepada para pengikutnya jikalau meninggal, beliau minta supaya dimakamkan di sebelah utara sungai karena beliau tidak mau dimakamkan di tempat pertempuran keroyokan ini. Dan akhirnya beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat ini. Kala itu hari sudah mulai malam, maka para pengikut Ki Ageng Keniten kebingungan bagaimana cara membawa jenazahnya ke utara sungai yang dalam dan lebar itu. Merasa kesulitan untuk melakukannya, maka dengan terpaksa oleh mereka dimakamkanlah jenazah beliau di selatan sungai, tepatnya di dekat batu karang dan di bawah pohon yang menjulang ke sungai. Merasa tidak bisa melaksanakan amanah Ki Ageng Keniten, maka para pengikut itu siap menjaga makam beliau siang malam di tempat tersebut. Pada saat itu turunlah hujan yang sangat lebat sekali, sehingga kondisi di selatan makam berubah menjadi sungai, dan makam Ki Ageng Keniten berubah menjadi di sebelah utara sungai di dekat batu karang dan di bawah pohon yang menjorok atau dalam bahasa Jawa disebut mangklung ke sungai, sehingga makam Ki Ageng Keniten disebut dengan makam Mbah Karang Mangklo. Dan pada saat itu pula di sekitar makam beliau juga muncul kawanan kera yang masih ada sampai sekarang. Batu yang ada di sekitar makam yang sering dikerumuni kera itu disebut batu karang semedi, karena batu itu sering digunakan untuk alas sholat. Batu tersebut konon tidak mau dipindah-pindah tempatnya. Konon ada seseorang dari selatan sungai yang usil dan berniat tidak baik membawa batu tersebut untuk dijadikan alas wudhu, dan orang tersebut pun mendapat musibah. Ada juga yang membawanya untuk alas mandi, tapi orang tersebut juga kemudian terkena musibah. Akhirnya tak seorang pun yang berani membawa batu itu. Tapi ironisnya saat ini tidak ada yang tahu keberadaan batu tersebut. Dengan adanya banyak kejadian aneh tersebut, warga masyarakat sekitar mempercayai bahwa Ki Ageng Keniten atau Mbah Karang Mangklo itu adalah seorang yang sakti mandraguna. Wilayah tempat dimakamkannya Mbah Karang Mangklo berada di area Desa Karangsemi. Pada waktu itu Desa Karangsemi sendiri terbagi atas 3 wilayah, yaitu 1. Tempat makam Ki Ageng Keniten disebut Karang Mangklo, 2. Karangsemi, 3. Karangkletak, dan sekarang ketiganya menjadi Desa Karangsemi. Warga masyarakat Desa Karangsemi dalam memberikan penghormatan kepada makam Ki Ageng Keniten atau Mbah Karang Mangklo adalah dengan cara membawa tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur dan sodakoh ke makam beliau setiap malam Jumat Pahing. Selain itu, warisan leluhur yang masih dilakukan oleh warga masyarakat Desa Karangsemi adalah ritual agung yang digelar setiap 1 tahun sekali, yakni di bulan Zulhijjah atau dalam bahasa Jawa disebut Sasi Besar Tahun Penanggalan Jawa, tepatnya pada malam Jumat Pahing dan dilanjutkan pada hari Jumat paginya yang lebih dikenal dengan acara bersih desa atau nyadran. Acara bersih desa nyadran ini tidak hanya dilaksanakan oleh warga Desa Karangsemi saja, tetapi juga dilaksanakan oleh warga Desa Mojoseto, yang dihadiri juga oleh pejabat kabupaten, pejabat kecamatan, muspika, perangkat desa serta tokoh agama serta tokoh masyarakat kedua desa. Adapun mitos atau kepercayaan yang sampai sekarang masih dipegang oleh warga masyarakat Desa Karangsemi adalah apabila datang berziarah kubur ke makam Ki Ageng Keniten atau Mbah Karang Mangklo, maka akan mendapat berkah diantaranya
1. Sakit yang diderita akan sembuh. 2. Akan terkabul semua keinginan yang dicita-citakan yang berkaitan dengan pekerjaan. 3. Lancar rezekinya. 4. Diberi keselamatan atau dalam bahasa Jawa disebut dijangkung dimanapun tempatnya berada. Seiring dengan usia makam Ki Ageng Keniten yang sudah beratus-ratus tahun, sudah berkali-kali pula mengalami pergantian juru kunci makam. Nama-nama juru kunci yang pernah menjaga makam Ki Ageng Keniten, yaitu 1. Mbah Citro Setrokromo. 2. Mbah Saidi Wongsorejo atau Mbah Kami. 3. Mbah Sarijan. 4. Mbah Yainem. 5. Mbah Surat. 6. Mbah Kasmidi. 7. Mbah Mustari. 8. Mbah Wagiran, juru kunci saat ini. Demikian kisah asal-usul makam Ki Ageng Keniten atau Mbah Karangmangklo yang terletak di Desa Karangsemi Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Matur suwun.